yang kami lakukan adalah bagaimana berusaha ya supaya orang itu tidak berprasangka kepada kita. Ya. Jadi artinya ini ada keterbukaan ya, segala sesuatu itu yang kita lakukan harus terbuka supaya orang lain itu tidak berprasangka kepada kita. Kemudian juga kita menjaga amanah apapun yang diberikan ya kita jaga. Nah, intinya ya sami nawa atokna ya, kita ikuti ya, kita patuh dengan apa yang diperintahkan. Selama apa yang diperintahkan, yang disarankan itu adalah sesuatu kebaikan, maka itu saya laksanakan dengan baik. Akhirnya ya bisa sampai sekarang dengan Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Masjid Fisabilillah. Di sini saya sebagai host pada acara atau sesi jalan yang tidak terduga. Pada kesempatan hari ini saya mempunyai narasumber. Beliau adalah Dr. Supriyanto MPD atau kalau di ini Ustadz Supri. Nah, beliau ini adalah salah satu pengurus dari Masjid Fisabilillah, yaitu sebagai sekretaris 1. Kemudian beliau juga sebagai seorang dosen di Universitas PGRI Silampari di Lubuk Linggau. Ini sangat menarik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, pada hari ini beliau akan memberikan kisah, memberikan cerita tentang pengalaman dalam hidup beliau terkait dengan jalan yang tidak terduga. Bagaimana? Udah siap untuk ceritakan ke teman-teman semuanya? Insya Allah. Oke, silakan. Bisa menginspirasi kepada teman-teman semuanya. Amin. Yuk kita sekarang dengarkan. Baik. Sebetulnya kalau berbicara tentang jalan tak terduga, ini berbicara tentang diri kami pribadi ya. Ini dari setiap aktivitas kehidupannya ini yang kami jalani, ini banyak sekali hal-hal yang menurut kami itu tidak terduga. Yang pertama ini kalau dari kehidupan, dari sisi kehidupan, kami bisa sampai ke Lubuk Linggau, ini juga termasuk hal yang terduga ya. Kami bisa sampai kuliah, bisa kuliah S1, kemudian bisa kuliah S2, dan juga bisa kuliah sampai S3. Ini juga sesuatu yang tak terduga. Yang pertama, kalau dilihat dari latar belakang keluarga, ya latar belakang keluarga kami, orang tua kami semuanya orang tua yang biasa saja. Pekerjaan orang tua kami petani. Kemudian dari saudara-saudara, kami 4 bersaudara. Yang pertama, saudara kami yang pertama itu hanya sampai SMP, sudah selesai, tidak bisa melanjutkan lagi. Kemudian yang kedua juga SMP sudah tidak bisa melanjutkan lagi. Yang ketiga SD pun nggak selesai. Nggak selesai itu kan yang tidak mau lanjut atau karena kondisi fisik. Kondisi fisik. Tidak memungkinkan, akhirnya tidak sampai selesai SD-nya. Nah, kemudian kami ini anak yang terakhir, ini banyak saudara-saudara yang mensupport, akhirnya bisa sampai kuliah S1. Dan ini juga tak terduga. Padahal kuliah S1 itu merupakan bukan apa ya? Bukan sesuatu harapan kami sebetulnya. Ada cita-cita, mimpi pun ada gitu ya. Ada. Ketika disuruh orang tua juga ikut ke Bandar Lampung, karena kami di Lampung, jadi disuruh ikut ke Bandar Lampung. Di sana suruh ikut tes. Di tes itu kami itu benar-benar nggak membaca soal. Pokoknya langsung aja kerjaan dibuluk-buluk. Langsung bisi gitu aja ya. Yang penting niat aja, bismillah gitu ya. Inilah yang menarik sekali. Hal yang tak terduga yang pertama menurut saya itu adalah ketika pengumuman, alhamdulillah ya Allah, nama itu ada di tengah-tengah. Di antara sekian kawan satu kelas itu nama ada di tengah-tengah. Artinya ya ini benar-benar tak terduga. Nah, kemudian yang kedua, begitu selesai kuliah S1, orang tua itu pokoknya pulang. Ini juga menjadi hal yang tak terduga. Tiba-tiba dari sisi ini karena ada dorongan dari ini juga ya, dari pembimbing juga untuk supaya melanjutkan gitu ya. Karena yang membuat
saya terutama, saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu dipercaya sama pembimbing. Dipercaya. Ini mulai dari semuanya, bahkan karena pembimbing saya itu merupakan pegawai atau penjaga lab, bahkan sampai dipercaya. Jadi dipercaya menjadi penjaga lab, terus diberikan kepercayaan ATM untuk mengambil sesuatu begitu ya? Ya, jadi ini juga menjadi sesuatu yang terduga karena kenapa begitu percaya gitu. Ini yang ketika dari S1 ke S2, kemudian dari situ kuliah bisa sampai kuliah S3 juga. Ini juga sesuatu yang tak terduga ya. Tidak apa ya, keluar biaya satupun gitu ya? Benar, alhamdulillah. Muncul dapat beasiswa. Jadi yang S2 tadi beasiswa juga? S2 tidak. Oh tidak, ya, tapi sudah ada bantuan dari ibaratnya side job gitu ya? Kalau yang S2 itu kami sambil bekerja. Ya side jobnya di situ ya. Sambil kuliah. Nah, kemudian yang paling pokok itu adalah bisa sampai Lubuk Linggau. Ya. Kami ini tidak ada keluarga di Lubuk Linggau, tidak ada kenalan di Lubuk Linggau, tapi bisa sampai Lubuk Linggau. Luar biasa. Jadi waktu itu tiba-tiba itu ada telepon bunyi, dan telepon bunyinya itu ke nomor istri, bukan ke nomor saya gitu. Iya. Ke nomor istri. Kemudian nomor ini mengaku dari STKI PGRI Lubuk Linggau. Gitu. Kami tidak ada kenal keluarga Lubuk Linggau, tapi akhirnya kami tanya, ya dapat nomor dari mana? Ya, kok bisa tahu? Kemudian yang nelpon ini menyampaikan bahwa kami dapat nomor dari Kaprodi S2. Itu ya, koneksi dari itu ya, bisa sampai sini. Betul. Kemudian suatu hal lagi yang tidak terduga juga, ketika sampai di Lubuk Linggau ini banyak yang menyebut atau memanggil dengan Ustaz. Bingung juga. Atau jadi latar belakang pendidikan pesantren tidak ada. Iya, betul. Jadi yang kami kerjakan di waktu kecil itu hanya mengaji di masjid. Mengaji di masjid, belajar di masjid dengan ustaz yang ada di masjid sampai benar-benar SMA. Kemudian begitu kuliah sudah ya tidak ada ngaji yang intens di masjid. Kampus di sini Pak Ustadz gitu ya. Waktu itu dikontrakan di Jalan Pioner. Itu ketika ada yasinan langsung tiba-tiba disuruh yasin. Nah dari situ setiap yasin pasti disuruh yasin. Kemudian di masjid juga demikian, di Masjid Azuro juga demikian. Sampai sekarang ini ya sesuatu yang tak terduga. Jadi yang kami lakukan adalah bagaimana berusaha ya supaya orang itu tidak berprasangka kepada kita. Jadi artinya ini ada keterbukaan ya, segala sesuatu itu yang kita lakukan harus terbuka supaya orang lain itu tidak berprasangka kepada kita. Kemudian juga kita menjaga amanah apapun yang diberikan ya kita jaga. Nah, intinya ya sami'na wa ata'na ya, kita ikuti ya, kita patuh dengan apa yang diperintahkan. Selama apa yang diperintahkan, yang disarankan itu adalah sesuatu kebaikan, maka itu lagi saya laksanakan dengan baik. Akhirnya ya bisa sampai sekarang dengan Lubuk Linggau seperti itu ya. Ya betul. Luar biasa itu perjalanannya gitu. Oke, jadi perjalanan dari background keluarga ya, petani, kemudian kakak-kakaknya tidak lanjut sekolah gitu, kemudian beliau tiba-tiba lanjut, kemudian lanjut dan lanjut. Nah, hal ini menjadi sangat penting sekali untuk kita pelajari, bahwa yang pertama adalah niat ya. Niat dulu, kita punya niat, kemudian kita melakukan sesuatu hal yang baik, kemudian terbuka untuk menjaga orang berprasangka buruk kepada kita, kemudian kita laksanakan gitu Ustaz ya. Nah gitu. Satu lagi ya, karena kami ini orang Jawa ya, jadi yang selalu ada di dalam hati itu
berkaitan dengan apa ya, bahasa kami itu mantep hati. Ya. Ketika semuanya itu sudah mantep, ya hati itu sudah yakin, maka apapun yang akan kita laksanakan, kita kerjakan, yang akan kita capai itu insya Allah dapat tercapai dan terwujud. Nah, demikian kisah dari Ustadz Supriyanto ini semoga menginspirasi kita semuanya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Kemudian saya ingatkan kembali lagi kepada semua pemirsa, semua follower dari Masjid Fisabilillah untuk selalu follow ke channel kami, dan apabila sahabat semuanya, follower semuanya punya kisah-kisah lainnya juga bisa untuk berpartisipasi dengan memberikan kontak kepada tim Masjid Fisabilillah. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.